Halo netizen, kali ini kita ada Mazda 5 tahun 2017. Nah, ini adalah sebuah MPV, salah satu MPV terakhirnya Mazda ya, sebelum mereka memutuskan untuk berhenti membuat MPV demi membuat SUV atau sedan dan hatchbacknya mereka. Jadi waktu itu kalau nggak salah tahun 2016 akhir apa 2017 awal gitu, mereka bilang kayak ya udah, ini adalah salah satu MPV-nya Mazda selain Mazda Biante, dan makanya mereka masih menggunakan bahasa desain yang lama tapi dikasih improvement di bagian mesinnya yang sudah menggunakan Skyactiv. Makanya ini namanya Mazda 5 Skyactiv. Dan waktu itu Mazda Indonesia juga baru pindah kepemilikan ya, menjadi dipegang sama Eurocars Motor Indonesia, dan waktu itu mereka langsung masukin banyak banget mobil. Kalau nggak salah ada 5 apa 6 model, dan salah satunya adalah Mazda 5 ini. Dan dulu emang mahal banget ya, dia 385 juta rupiah seingat gua on the roadnya. Jadi waktu itu dibandingin sama MPV kelasnya yang paling mendekati itu bisa dianggap Toyota Sienta, yang harga paling mahalnya itu cuma 300-an juta rupiah. Makanya ini cenderung kurang laku ya mobilnya. Dan mobil ini sekarang lagi dijual di Focus Motor Bintaro di 210 juta rupiah nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita lihat ke bagian dalamnya. Kuncinya juga dia seperti ini ya. Jadi belum smart key-nya Mazda yang modelnya juga lumayan ramping, dan dia masih model flip key. Jadi ini kuncinya mirip kayak di Mazda tuh yang lama, yang Nagare, dan ada tombol lock dan unlock serta ada tombol buat membuka electric sliding door-nya. Oke, yuk langsung kita masuk dulu ke dalam. Nah, untuk di bagian dalam ini interiornya dia warnanya, untuk di bagian bawah dia warnanya hitam polos ya. Joknya sudah menggunakan kulit, dan pengaturannya juga lengkap ya. Dia ada pengaturan untuk head adjuster, recline, dan ada sliding. Di sini juga ada tuas pembuka tangki. Oke, yuk langsung kita lihat ke dalamnya, dan langsung kita nyalain aja. Kita colokin kuncinya di sini dan langsung kita starter aja. Oke. Nah, pas di starter juga kita disambut sama layar di tengahnya ya, ada tulisan hello seperti itu. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mazda 5 Skyactiv. Untuk setirnya, dia modelnya tuh kayak setirnya CX-7 atau CX-9 yang lama ya, yang modelnya 3 palang simple gini aja, yang cenderung kayak segitiga gimana gitu ya. Udah dilapis kulit juga, dan untuk pengaturannya dia itu bisa tilt dan teleskopik. Jadi udah sangat lengkap. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan volume, ganti track, mute, ganti mode, dan info di MID. Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu, dia juga sudah auto headlights, ada switch fog lights, dan belum ada one touch triple tone signal. Oke. Dan di sebelah kirinya ada tuas wiper yang sudah auto juga, dan ada intermittent timer atau buat ganti sensitivitas dari sensor wipernya. Di sini juga ada tuas wiper belakang, dan untuk instrumen clusternya juga dia mirip-mirip kayak di CX-7 atau Mazda 8 gitu ya. Jadi dia ada tachometer yang gede di sini, speedometer maksimalnya 240 km per jam, dan di tengah ada gear indicator. Di bagian bawah ada fuel gauge, dan odometernya ini odonya juga masih rendah ya, belum ada 30.000 km. Dan di sebelah kanannya ada trip A yang bisa diganti dari sini ya. Ada trip A sama trip B. Di sebelah kirinya ada buat brightness panel instrumen. Lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini itu ada ventilasi AC yang modelnya bulat gini. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Ada tombol untuk mematikan i-stop atau auto stop startnya Mazda. Di sini juga ada tombol untuk matiin traction control. Itu ya simbolnya ngumpet di situ. Dan di bagian bawah ini ada tombol untuk pengaturan buka tutupnya power sliding door kanan kiri belakang ya. Dan ada tombol buat matiin elektriknya, jadi bisa dibuka secara biasa, dan ada headlamp levelingnya juga. Di bagian bawah itu ada tempat penyimpanan lagi, dan untuk pedalnya juga dia masih belum yang floor mounted ya, atau piano pedals. Dan di sebelah kiri juga ada tempat untuk nyender kaki kiri. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim
Dan di bagian sini tuh ada panel fabric yang lumayan lebar, handle-nya chrome, dan ada pengaturan spionnya, ada pelipatan spion elektrik juga. Terus di sini ada tweeter dan ada kaca kecil buat mengurangi blind spot, auto up down di sisi pengemudi, dan ada window lock. Di bagian bawahnya juga ada door pocket sama cup holder, ada speaker dan sill plate polos ya. Oke, lanjut ke atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, ada card holder juga di sini, ada grab handle dan seat belt lengkap dengan height adjuster. Terus di bagian tengah sini ada spion tengah yang sudah auto dimming. Lampu tengah sini ada dua, lampu kabin ya maksudnya, atau lampu baca, dan dia juga ada tombol untuk membuka sunroof. Jadi dibandingin mobil yang sekelasnya, dia sudah ada sunroof yang sudah auto open tapi belum auto close, dan ada mode tiltnya juga buat ventilasi gitu. Plafon ini juga bisa ditutup secara manual atau dibuka. Sebelah kiri juga sama, sun visor kirinya ada cermin, ada grab handle, seat belt lengkap dengan height adjuster, dan headrest juga bisa diatur ketinggiannya. Dan oh iya, hampir lupa, di sini juga ada armrest untuk kedua jok depan. Dan di bagian tengah dashboard ini juga dia ada layar kecil yang lumayan informatif ya. Dia kayak di Biante juga, yang isinya itu adalah pengaturan AC dan MID. MID-nya diatur dari tombol info yang ada di sini ya. Di sini ada current fuel consumption atau informasi BBM, konsumsi BBM secara instan, terus ada konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan balik ke konsumsi BBM instan. Di sini ada ventilasi AC 2 buah yang bisa dibuka tutup masing-masingnya, ada tombol hazard, dan ada tombol untuk pengaturan jam. Untuk di tengah sini head unitnya dari dealer udah diganti seperti ini ya. Jadi kayaknya harusnya ini ada head unit yang in-dash gitu, kayak Mazda 5 yang di Amerika atau di Eropa. Cuma waktu masuk ke Indonesia head unitnya diganti seperti ini, yang ini kayaknya Android base ya, yang modelnya juga agak kurang bagus. Tapi dia udah dapat kamera mundur seenggaknya, lengkap dengan garis, tapi bukan garis yang gerak gitu ya, yang penting udah ada Bluetooth lah ya. Terus di bagian bawah ini juga ada pengaturan AC-nya yang single zone climate control. Di sini untuk fan speed, dipencet ini untuk off. Terus ada defroster depan, ada arah AC juga lengkap ke muka, ke kaki, dan ada temperatur AC-nya. Bisa paling panas itu dia di 32 derajat, paling dingin 18. Dan kalau ditekan ini dia ada single zone automatic climate control. Di bagian bawahnya juga ada tombol buat sirkulasi udara, defogger belakang, terus ada buat AC belakang ya, fan speednya mau dinyalain atau enggak, serta mode AC. Dan di bagian tengah sini dia ada shifternya, dia masih model gated, dan ada mode manualnya juga yang bisa digeser ke kanan. Dan khasnya Mazda ya, dia tuh upshiftnya ke belakang dan shiftnya ke depan. Dia automatic 6 speed torque converter Sky Active Drive. Terus di tengah sini juga emang kesannya polos ya, kayak kosong gimana gitu ya. Di kiri kanannya shifter, andaikan dikasih wood panel atau silver lining itu kayaknya lebih oke gitu ya. Di sini juga ada 2 tombol kosong lagi, ada tempat kecil yang mungkin buat naruh handphone atau dompet. Di bagian sini juga ada input buat aux sama USB, dan di sebelah kirinya ada power outlet 12 volt. Di bagian tengah sini ada parking brake, 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan ini ya. Dan di belakangnya juga ada ventilasi AC yang nanti akan kita lihat di belakang. Terus di dashboard sebelah kiri dia ada airbag di sisi penumpang, ada open storage di atasnya, dan di bagian bawahnya ini ada glove box yang dalam ya. Ini bukan dalam lagi, ini dalam banget. Oke, seperti itu dulu untuk kabin depan dari si Mazda 5 Sky Active ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya ya. Nah, di kabin tengahnya Mazda 5 ini ada sesuatu yang menurut gue itu
sangat unik ya, yaitu di bagian dudukan joknya. Nah mungkin di sini kalian ngeliat kayak, lah kok ini senderannya ada tapi tengahnya kosong, ini kayak mau jadi captain seat tapi nggak niat gitu ya. Nggak, ternyata dia punya solusi di tengah itu yang cukup unik ya. Jadi di bagian sini itu ada tali yang kalau misalnya kita tarik, ini merupakan sebuah cup holder 2 buah, dan ada tempat penyimpanan yang di bagian dalamnya. Dan di bagian bawahnya itu juga dia model tuh kayak kantong kanvas gini ya, jadinya barangnya tuh nggak cuma tingginya dalamnya segini atau segini, tapi dia bisa fleksibel ngikutin barang yang kita taruh di bagian bawahnya. Nah itu yang sebelah kanan. Kalau misalnya kita pindah ke sebelah kiri dan kita tarik tali yang sama juga, nah di sini itu ada joknya. Jadi lucu banget ya, kalau misalnya kita mau full isi penumpang di tengah itu 3 orang, itu bisa dijadiin jok. Tapi kalau misalnya di tengah itu nggak ada orang, itu bisa kita jadiin storage terbuka tadi, dan ada cup holdernya. Dan yang uniknya juga, kalau misalnya ini dudukan bawahnya gitu kita lipat, kelihatan nggak tadi? Colokan seatbeltnya itu akan ngikutin. Jadi pas misalnya kita posisinya begini, terus kita lipat joknya, itu bisa langsung rata lantai. Dan ya copot headrestnya dulu sih. Cuma intinya tuh dia tuh nggak bikin seatbeltnya itu ngegantung ya, atau kayak ngeganjel, dan si ini bahan joknya jadi ketekan sama dudukan seatbeltnya. Ini adalah satu fitur yang cukup unik. Dan langsung masuk ke kabin baris kedua aja yuk. Ini kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di jok baris keduanya dari si Mazda 5. Dan ini adalah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, dan masih ada 5 jari untuk di belakang sini ya. Jadi lega banget. Dan ini juga legroomnya atau footroom lah ya, bisa dibilang itu juga lega. Kita masih bisa masukin kaki di kolong jok depan. Di sini juga ada pengaturan buat slidingnya, bisa mau sampai mentok banget gini, itu bisa. Buat menambah ruang di kabin baris ketiga juga bisa, atau di mundurin paling mundur itu juga bisa. Di belakang sini ada seat back pocket kanan kiri, dan ada ini ya double blower, tapi ya emang modelnya tuh yang dari bawah gitu, yang ya lumayan kenceng sih ya. Untuk di speed yang high-nya dia ada 2 speed. Cuma emang dia bukan model yang kayak MPV kebanyakan yang di plafon atau di samping sini, dia cuma di bawah. Dan alhasil untuk baris ketiga dia nggak ada dia nggak ada ventilasi AC ya. Oh ya, hampir lupa, di bagian jok kiri sama di kanan itu juga ada armrestnya, dan di tengah itu juga bisa dijadiin armrest. Jadi kalau misalnya mau berasa captain seat itu bisa, dan dia juga bisa nyantel ke bagian sininya. Nah seperti itu. Kerebahannya juga ini masih bisa diatur lagi, kerebahannya seperti ini. Ini kita tegakin ya, biar nanti pas kita masuk ke belakang itu agak lega. Dan di bagian atas ada lampu kabin, ada grab handle sama gantungan. Di kanan juga sama, dan di sini itu ada seat belt untuk penumpang tengah di baris kedua ya. Jadi udah lengkap, semua penumpang ini udah dapat seat belt 3 titik. Oke, untuk di pintu dia ada panel fabric di bagian atas sini. Tadi handle buat buka pintunya di sini, dan jendela belakangnya 90% bisa turun, jadi lumayan ya. Tapi memang di bagian bawah ini polos karena ya kan dia sliding door, jadi penyimpanannya itu agak terbatas. Dan sekarang kita lihat ke baris ketiganya dulu ya. Ini juga sama, dia kayak mobil-mobil MPV kekinian gitu, dia cukup satu tuas, dia modelnya one touch sliding ya. Dan yuk langsung kita masuk ke belakang aja. Oke, ini joknya gue lipat dulu deh biar lega. Dan ini kita mundurin ya kurang lebih segini lah. Jadi
Ini posisi yang kayaknya paling maju ya untuk di baris jok kedua ini, dan emang sih harus dimajuin karena kalau misalnya ini di posisi paling mundur kayak ini kan, jok baris kedua yang sebelah kiri itu paling mundur. Kaki gue tuh di sini, jadi belakang joknya itu di sini, sedangkan kaki gue di sini. Jadi emang harus dimajuin untuk masukin orang dewasa, dan emang sih kayaknya ini buat anak kecil ya, soalnya joknya itu pendek banget. Ini cuman seketek gue kayaknya tingginya, jadi emang buat anak kecil dan cuma buat perjalanan pendek aja. Jadi untuk orang dewasa nggak disarankan untuk duduk di sini. Dan untuk headroomnya sebetulnya udah kena, rambut gue ini udah kena, tapi emang kayaknya emang gue yang belum potong rambut aja, jadi rambut gue agak tinggi jadinya. Tapi emang di belakang sini tuh dianjurkan untuk anak kecil aja ya. Terus di sebelah kirinya juga dapat cup holder, seatbelt udah lengkap, headrest juga adjustable, ada speaker juga nih di kiri kanannya. Nih ada speaker di sini, jadi sebetulnya oke untuk sebuah MPV, tapi emang mungkin ini lebih ke 5+2. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, karena ini judulnya Mazda 5 Skyactiv, jadi dia sudah menggunakan mesin Skyactiv teknologi dari Mazda. Dan emang agak aneh ya, mobil yang model mukanya itu belum Skyactiv atau Kodo design, tapi mesinnya sudah Skyactiv. Ya mirip-mirip kayak Biante lah ya. Dia memiliki mesin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode PE/VPS, dan mesin ini juga banyak digunakan oleh Mazda lain yang mesinnya 2000 cc kayak Mazda 3, Mazda CX-30, Mazda CX-5 yang tipe bawah kalau nggak salah juga mesinnya sama ya kayak mesin 2000 cc ini. Dan tenaganya itu 155 horsepower dan torsi 200 Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi 6-speed automatic torque converter ke roda depan. Dan spesialnya dari mesin ini, kalau misalnya kita di daerah yang kurang banyak bensin berkualitas gitu ya, dan mesin ini juga udah disetting untuk bisa minum Pertalite kayak Mazda 3 yang sekarang juga pun itu bisa. Kalau nggak percaya nanti kita lihat di tangki ya. Ya untuk ruang mesin sih dia normal ya, maksudnya nggak aneh-aneh. Udah ada cover engine dan udah ada peredam di cupnya, belum ada hidrolik sih tapi. Nah untuk tampilan depannya ini yang menurut gue agak janggal ya. Jadi dia judulnya Skyactiv, tapi dia masih memiliki desain muka yang Nagare atau desain Mazda yang lama, yang karakter itu masih senyum, bukan yang kayak hewan yang siap menerkam kayak Kodo design. Jadi emang perpaduan antara mobil yang udah hampir discontinue sama teknologi barunya Mazda. Jadi kan ya seperti yang gue bilang di awal tadi ya, Mazda udah mau stop bikin MPV, tapi kayaknya masih ada sisa nyawa untuk Biante dan Mazda 5 ini. Jadi kayak yaudahlah kita bikin model yang lama tapi pakai mesin yang baru. Cukup unik sih ya. Untuk lampunya juga dia udah pakai proyektor untuk lampu dekatnya, tapi untuk lampu jauhnya itu masih halogen reflektor. Lampu dekatnya juga masih halogen, jadi cukup gimana ya ngeliatnya, hampir 400 juta. Sedangkan Sienta yang di bawahnya itu udah pakai LED proyektor, tapi di sini masih halogen. Emang agak janggal ya liatnya. Dan sen juga masih halogen, fog lamp juga masih halogen. Dan kalau lihat ke samping, ini velgnya simple banget ya, nggak kayak Mazda yang lain-lainnya kayak Mazda 2, Mazda 3 yang udah pakai two-tone atau model yang lebih atraktif. Di sini ya atraktif sih, cuma modelnya single tone yang dimana di Indonesia tuh kayak apaan single tone, kayak mobil tahun 2000-an gitu ya. Di sini menggunakan ban Toyo yang ukurannya itu 205 55 R16. Rem depan belakang sudah disc brake. Terus di spion dia ada lampu sen LED-nya di bagian belakang. Sini juga ada rel untuk sliding door-nya. Dan ini ya tangkinya di sebelah kanan. Kalau nggak percaya itu minimal RON 90. Jadi buat yang pengen jalan-jalan jauh terus ke daerah yang jarang bensin bagus, aman pakai mobil ini. Dan kalau lihat ke belakang, ada yang bilang modelnya itu kayak ikan beluga ya. Tapi emang bener sih.
Dan ada juga orang yang bilang belakangnya tuh kayak beluga. See how swollen it Your is? head is supposed to be big. You're a beluga. Habisnya kalau misalnya kita lihat dari posisi di mana lampu dan kaca itu kayak jauh gitu ya. Ini ada hampir sejengkal panel body antara kaca sama lampunya. Dan untuk lampunya sendiri juga masih full halogen, lampu sen, lampu rem. Di sini mungkin ada lampu yang harusnya rear fog lamp, tapi di sini reflektor doang sama ada lampu mundur. Dan di belakang itu juga ada emblem Skyactiv Technology. Dan ciri khas dari desain Nagare itu kan dia kayak alam ya, makanya lampu depan, lampu belakang itu bentuknya kayak daun. Terus kalau misalnya kita perhatiin di bagian samping itu kan kayak agak penyok-penyok gitu, itu adalah karakter body dari desain Nagare yang bentuknya itu kayak pasir yang kayak di lukisan Jepang itu deh, pokoknya yang pasirnya tuh halus gitu garisnya. Terus di bagian bawah sini juga ada reflektor dan bumpernya itu dia kayak ke split gitu ya, warnanya ada yang warna body sama warna hitam, plastik cladding hitam gitu. Di sebelah kiri ada emblem Mazda 5. Di sebelah sini ada kaca, ada wipernya, ada defogger belakang dan ada high mount stop lamp. Untuk antenanya dia short pole dan khasnya mobil-mobil yang JDM atau Japanese Domestic Market, antenanya agak offset ke kanan. Kayak Jimny atau Honda Freed juga antenanya miring gitu ya. Dan untuk bagasinya dia udah pakai model tombol elektris, tapi bukanya dia masih manual ya. Dan untuk bagasinya dia seperti ini kalau jok baris ketiganya itu lagi tegak. Jadi emang nggak banyak ya, bisa dibilang terbatas. Dan untuk ngelipatnya ini tinggal tarik tali ini aja. Yang sayangnya mentok sama jok baris kedua nih, coba kita yang kanan ya lipatnya. Sama juga. Ini kayaknya harus dimajuin dulu biar dia bisa rata lantai. Dan di bawah sini itu ada tempat buat toolkit gini. Dan di bagian bawahnya ada ban serep space saver. Dan lucu, ini kayak ada tempat buat nyelipin si lantai bagasi gini biar nggak jatuh pas kita lagi buka-buka lantainya. Di sini ada lampu bagasi yang lumayan terang walaupun masih halogen. Sama di bagian sini itu kayaknya ada tempat buat nyimpen barang. Di sebelah kiri juga sama, itu ada tempat taruh dongkrak, sama ada power outlet 12 volt di belakang sini. Di tengah sini juga nggak ada lampu ya, jadi udah gitu doang. Sini juga polos. Oke, yuk kita tutup. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mazda 5 Skyactiv facelift tahun 2017 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Fokus Motor Bursa Mobil Bintaro. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.